warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pecinta buku dimanapun berada, khususnya para pemirsa Jalan Buku Channel. Selamat datang pada channel Jalan Buku. Hari ini setelah 2 tahun berjalan channel Jalan Buku, baru pertama kali ini penulis Jalan Buku Samsudin dan Pak Hasan kumpul bersama-sama di depan saya. Itu yang membuat saya gembira. Sekarang ini kawan-kawan sekalian, di samping kiri saya ada Pak Hasan Ibnur. Ya. Kemudian di samping kanan saya ada Pak Samsudin. Ya, Assalamualaikum. Ya, sama-sama kita udah tahu beliau berdua sudah melahirkan atau menerbitkan 3 buku, kita sebut sebagai trilogi, yang ditulis berdua oleh Pak Hasan dan Pak Samsudin. Kawan-kawan sudah baca saya kira. Itu jadi Jalan Buku itu melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sebut sebagai the power of literasi. Yang sekarang ini sudah kita jalani adalah menulis buku dan menerbitkannya. Kemudian ada juga mengedit tulisan dari kawan yang lain, kemudian menerbitkannya. Kurang lebih seperti Ada itu. satu lagi, bikin channel, Ya, podcast. ya tentu saja setelah diterbitkan kita ada upaya juga untuk menindaklanjuti. Tidak cukup dengan hanya menerbitkan, lalu kemudian tersimpan di dalam gudang. Nah, di zaman sekarang ini kita menempuh 2 jalur. Jalur pertama adalah jalur konvensional. Jadi buku itu memang istilahnya itu kita jualkan, kita sosialisasikan, namanya saja publikasi. Kita publikasikan agar orang lain bisa membacanya. Tapi zaman sekarang ini Pak Samir, kita sudah zaman digital. Kita menempuh juga jalur jalur digital. Dalam hal ini kita membuat channel di YouTube, yakni Jalan Buku Channel. Nanti akan ada lanjutan-lanjutan lain seperti melakukan penerbitan digital, jadi buku digital umpamanya seperti e-book atau nanti mungkin juga voicebook dan seterusnya. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Nah, hari ini saya berhadapan dengan 2 penulisnya itu. Jadi gimana Pak Sam setelah 2 tahun? Kalau nggak salah sudah masuk 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Tapi kalau Jalan Buku lebih 2 tahun. Cuma kegiatan penerbitan buku kita ada 2 tahun. Tahun 2021, 2022. Kita terbitkan 3 buku itu. Ada tahun 2021 pemirsa, kita alhamdulillah berhasil menerbitkan 2 judul. Yang pertama Tiada Pernah Menyerah, kemudian yang kedua Indahnya Jalan Mendaki. Dan di penghujung tahun 2022 kita berhasil kembali menerbitkan Ketika Hati Berkhidmat. Buku ini buku-buku inspiratif nih Pak Tar. Jadi berbeda dengan buku kebanyakan gitu. Itu misalnya kalau selama ini saya berpengalaman menulis buku-buku pelajaran, buku-buku sekolah, buku materi ya, buku wajib misalnya gitu, atau buku pengayaan gitu. Nah, buku yang inspiratif seperti ini baru dijajar bersama Pak Hasan ini. Kami mencoba bagaimana menghadirkan buku inspiratif itu yang ingin kita sebetulnya 3 buku yang kita tulis itu Pak Tar, yang kami tulis berdua itu background atau basis ceritanya berbeda-beda. Tiada Pernah Menyerah itu basis cerita kehidupan saya secara pribadi, keluar dari mulai kecil, dari mulai sebelum sekolah, terus sekolah, kemudian selesai kan ya. Nah, itulah batas batas domain itu, ruang lingkup ceritanya masalah kehidupan pribadi. Nah, yang kedua itu masalah kehidupan berkeluarga, dimulai dari
percintaan, terus sampai punya anak dan akhirnya punya cucu gitu kan ya. Itu kehidupan keluarga. Sementara yang terakhir yang kita terbitkan tahun 2022 itu judulnya Ketika Hati Beriman. Ini basis ceritanya kita membahas kehidupan saya selama saya menjadi birokrat. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di birokrasi, gitu, khususnya di mana tempat saya bekerja dulu di Kementerian Agama. Syukur kalau itu berdampak kepada teman-teman lain, yaitu di instansi lain. Kemudian, yaitu semuanya disusun dengan dalam bentuk yang inspiratif. Itu sebabnya maka saya tidak tahu Pak Hasan, itu di antara pembaca ada yang mengomentari, kok itu Pak Hasan itu sering baca bukunya Pak Hamka ya? Kok apanya gaya apanya katanya mirip-mirip dengan buku-buku Pak Hamka itu. Kalau saya sih ada persoalan di sana itu. Yang Anda tulis itu berarti Anda itu kan menulis biografi. Itu kan ya? Karena bersama Hasan yang dibikin bukan autobiografi kan sifatnya kan jadi biografi. Apa Pak Hasan apa kesulitannya? Kok bisa apa enaknya? Jadi kalau menulis biografi itu kan harus menggunakan pola waktu. Jadi tautan waktu mulai dari kecil, remaja, menjadi pemuda, dewasa. Ada periodisasinya. Yang disebut biasa dalam pola itu ada 2 pola penulisan, yaitu diakronis dan sinkronis. Diakronis itu ya periodisasi, memanjang dalam waktu. Tapi kalau itu kan ada periodisasi juga Pak Hasan. Periode kehidupan keluarga, kehidupan masa kecil di kampung. Hanya saya kita tidak menempatkannya sebagai fokus daripada pola penulisan kita. Saya lebih memilih untuk melakukan pola penulisan dengan Bang Sam itu yang kita diskusikan waktu itu pola sinkronis. Jadi melebar dalam ruang sehingga kita lebih bebas memilih topiknya. Topik mana yang relevan itulah yang kita angkut, sehingga kita tidak terganggu dengan periodisasi usia manusia, karena urut-urutan itu akan membuat kita kesulitan menangkap esensi perjuangan sang tokoh di dalam cerita itu. Nah, karena kita dibatasi oleh waktu yang sangat ketat sehingga kita sulit untuk berekspresi. Apapun, tapi itu kan tulisan tentang Samsudin. Biografi Samsudin. Sesungguhnya itu. Yang Pak Hasan sebutkan itu kan hanya teknik tulisan saja sifatnya. Apa di dalamnya ada biografi Pak Hasan? Oh tidak. Di 3 buku itu. Di 3 buku itu hampir sepenuhnya itu biografinya Pak Samsudin. Nah, itu berarti 3 buku itu adalah biografi Samsudin. Pak Samsudin. Jadi bisa juga nanti ada biografi Pak Abdullah, biografi Pak Muhammad, biografi Pak Jono, tapi dituliskan secara tadi disebutkan sinkronis, sifat-sifatnya. Sinkronis. Apa hubungannya dengan Pak Hasan pertanyaannya? Pak suka baca Hamka ya? Jadi begini, saya memang sangat terpengaruh dengan pola penyajian atau cara menyatakan pikiran itu gaya Buya Hamka. Karena Buya Hamka itu di dalam sebuah tulisannya dia sangat tidak terpengaruh oleh desain waktu dia. Dia lebih banyak bicara tentang bagaimana cara membahasakannya sehingga orang mengerti alur cerita saya. Orang bisa paham mengikuti alur cerita itu sehingga dia bisa mengambil sebagai sebuah inspirasi untuk kehidupan sehari-hari. Karena Buya Hamka itu lebih banyak bicara tentang pengalaman hidup dan dia tidak terganggu dengan waktu di mana kapanpun. Tetapi ketika ada sesuatu yang dia tangkap, dia tulis dan dia catatkan.
ke depan. Dari situ kemudian saya melihat bahwa hampir tulisan Buya Hamka termasuk sejarah yang dia tulis tentang sejarah umat Islam dari pra kenabian hingga masuk ke Nusantara itu mengalir begitu saja. Kalaupun ada periodisasi yang dia buat itu hanya tema-tema untuk supaya dilihat secara lebih tegas. Tapi jalan cerita itu mengalir utuh Ya, dari awal sampai akhir. Kembali lagi bahwa itu hanya persoalan Teknis ya. teknis penulisan. Ya. Tapi Bentuk kalau penyajian. buku kita itu Pasan Ya. yang kita tulis itu sebetulnya nggak tepat juga kalau dibilang ada periodisasi itu. Betul. Karena antara buku Tiada Pernah Menyerah Ya. dengan Indahnya Jalan Mendaki, Ya. hampir periodisasinya ya itu juga. Itu juga ya, betul. Gitu loh. Ya. Jadi Ya. kalau kita batasi dengan waktu, Ya. itu nggak pas. agak Makanya kesulitan. kita lebih mengedepankan tema. Ya, betul. Tema-tema yang inspiratif Inspiratif tadi tadi. untuk digali. Ya. Nah, ini kebetulan terkait dengan kehidupan pribadinya. Pribadi, ya, betul. Yang ini kebetulan kehidupan keluarga. Yang Keluarga. ini kehidupan birokrasinya. Ya, itu Nah, tematiknya di situ. tematiknya kan di situ. tuh. Ya, Jadi ya. tahunnya, periodenya, waktunya Tahunnya itu bisa mengalir aja. beririsan. Ya. Ketika ngomong itu mungkin 3 buku ya. Betul. Nah, kalau saya katakanlah usia 50 tahun, Iya, iya. 50 tahun itu ada di buku pertama, Betul. ada di buku Kedua. kedua, ada juga di buku ketiga. Betul sekali. Tapi aspek yang didalami pada Iya. masing-masing buku itu berbeda. Betul, betul. Itu makanya saya sebetulnya kurang sependapat dengan teman yang bilang bahwa itu buku biografi. Ya, ya. Sebetulnya kita tidak menulis biografi. Ya, biografi secara konvensional. Nah, istilah Pak Hasan kan ada tuh, biografi itu kecap nomor 1. Kemudian ya. Kan istilahnya kan gitu kan. Iya. Nah, ini enggak. Ini ada fakta-fakta kehidupan. Ya, betul. Potongan-potongan kisah kehidupan saya Betul. yang dianggap dalam tanda petik Ya. itu bermanfaat untuk Ya. menjadi inspirasi untuk teman-teman, Betul, betul. untuk generasi penerus dan lain Ya. sebagainya. Ya. Itu Pak Tar. Ya. Kalau saya lebih suka menyebutnya ya sudahlah buku inspiratif itu. Ya. Apa bedanya dengan anu Pak Hasan? Ya. Penulisan buku sejarah. Kalau sejarah itu sangat diakronis. Dia sangat mementingkan waktu. Ya. Jadi kalau setiap pertanyaan kan selalu siapa, apa, siapa, di mana, kapan. Itu selalu itu yang diotak-atik. Jadi kalau tanpa menyantumkannya siapa, di mana dan kapan, itu sejarah tidak bisa dibongkar Ya. akarnya. Tapi kalau misalnya kita menulis tentang pola yang sinkronis itu mengalir saja tanpa perlu menyertakan itu. Yang penting ceritanya itu bisa dipahami oleh orang mudah. Dan itulah sebenarnya yang dilakukan Buya Hamka. Buya Hamka bahkan dia mengatakan saya juga tidak terlalu terpaku dengan bahasa baku, bahasa Indonesia. Pak Hasan pernah baca bukunya anu kan? Pramudia Anantatur. Pernah, terutama buku Bumi Indonesia itu, Bumi Manusia itu. Ya. Dia kan sejarah. Ya, tapi tidak terpaku dengan runtutan cerita periodisasi sejarahnya itu. Ya. Jadi penulisan sejarah juga Ya, tidak memaksakan dirinya harus ada kronologi, betul. timeline. Betul. Tidak. Bisa saja itu kan hanya teknik menulis saja. sifatnya ya. Ya, betul. Karena Pramudia Anantatur itu adalah sastrawan, Sastrawan. sastrawan lah. Saya Ya. juga nggak paham betul ya. Betul, ya, Tentu saja dia tidak menulis sejarah seperti ahli sejarah. Ya, secara Gitu konvensional. kan ya? betul. Gitu kan ya beda. Ya. Jadi pengertian sejarah itu tidak harus selalu seperti para ahli sejarah itu kan. Ya, benar. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, betul. Baru tanggal 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar disahkan. Kan itu cara ahli sejarah menulis. Betul sekali. Karena ahli sejarah itu dia sesungguhnya melakukan penelitian Ya, lalu mendokumentasikan. betul. Gitu kan ya, hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan. Ya. Tapi Pramudia Anantatur Ya. tidak melakukan itu Ya. karena dia sastrawan. Ya. Dia lalu menulis sejarah Ya. dengan pendekatan yang dia bikin, Dibikin. yang dia lakukan. Pendekatan sastra. Nah, itu kan berarti sebetulnya Pak Hasan sama Pak Hasan juga menulis sejarah. Iya.
sebetulnya kan ya, sebetulnya menulis sejarah. Ya. Karena fokusnya adalah satu tokoh, bisa kita sebut sebagai biografi. Ya. Jadi itu adalah buku tentang sejarah hidup Samsudin. Ya, betul. Ya. Betul. Tetapi tidak disajikan seperti para ahli sejarah. Ya. Samsudin lahir di Kuningan tanggal sekian. Tidak Di Palembang dong. di Palembang sekian. Gitu kan ya. Iya. Ya pasal kalau nanti Anies terpilih jadi presiden, dia bilang ke Kuningan. Saya tetap, karena KTP saya udah nggak bisa diubah. Iya, iya. Orang Kuningan yang lahir di Palembang. Iya. Ya, jadi itu maksudnya. Makanya saya bersyukur sekarang ada Anies calon presiden dari Kuningan. Karena saya juga orang Kuningan. Iya, iya. Ya, jadi pertanyaan yang agak menggelitik saya adalah bagaimana kalau kawan saya menulis? Iya. Menulis ya. Apakah dia akan menulis sejarah? Menulis sejarah itu kan antara penulis dan fakta sejarah itu kan punya jarak. Betul sekali. Ataukah dia menulis biografi? Ya. Ya, menulis biografi itu kan menulis tentang ya fakta-faktanya, data-datanya ada pada diri dia. Betul sekali. Kalau dia menulis sendiri maka disebut sebagai autobiografi. Iya. Tapi kalau ada orang lain yang terlibat di dalamnya, gitu kan, disebut biografi saja. Kenapa? Apapun tapi data itu inklusif, ada pada diri seseorang. Ya. Jadi data yang terkaya atau data yang terlengkap itu pada diri orang itu. Ya. Itu kan ya. Jadi kawan saya kalau mau menulis ya datanya ada di dia. Ya. Saya menulis apa ya? Wah, saya itu nggak bisa nulis, weh. Saya nulis apa ya? Ya nulis aja tentang dirinya sendiri kan. Ya. Itu kan itu sama dengan menulis sejarah dirinya sebetulnya ya. Autobiografi. Biografi kita sebut sebagai biografi. Ya. Kalau Samsudin menyebutnya sebagai inspiratif, itu penggunaan narasi ya. Narasinya yang diatur sedemikian rupa oleh penulisnya sehingga dia bisa menggugah orang lain dan orang lain itu bisa belajar dari apa yang dia tuliskan itu. Bukankah begitu? Betul sekali. Bahasa. Jadi memang sejak awal penulisan buku ini yang kita inginkan itu menjadi buku inspiratif buat siapapun yang membacanya. Karena itu kita kemas sedemikian rupa sehingga buku itu menjadi lebih umum. Meskipun tokohnya itu Pak Samsudin, tetapi jalan cerita itu bisa dibaca dari sudut pandang apapun masuk, kira-kira begitu. Jadi tidak terlalu terasa pengalaman yang bersifat pribadi tadi itu kita angkat untuk menjadi sesuatu yang bersifat umum. Maka di situ juga kita nukil pengalaman tokoh-tokoh yang lain yang sejalan dengan pengalaman yang didapat. Ada dua hal yang bisa dimaknai secara sinis, gitu kan ya. Orang yang menulis seperti itu adalah dia merasa memang dia punya sesuatu yang sangat bagus, ya, sehingga orang lain harus tahu. Ya. Gitu kan ya. Kesombongan muncul di sana. Dia merasa hebat, sehingga orang lain itu harus tahu, bahkan harus mengikuti, menyontoh. Itu sebabnya kita nggak suka dibilang itu buku biografi. Sebetulnya, walaupun tadi isinya sebetulnya adalah biografi. Isinya. Kita bicara teknik penyajiannya. Teknik penyajian buku biografi itu sangat tidak menarik. Betul. Sangat tidak menarik bagi pembaca karena itu tadi kesombongan orang itu yang akan muncul. Ya kan? Bahkan ada satu buku yang diminta saya mengeditnya, buku biografi. Di dalamnya SK pertama sekali dia terima pun dicantumkan semua di situ. Ya saya mau yang Pak tadi, saya mau tanggapi itu. Jadi memang betul. Kalau kita tidak hati-hati, maka cenderung menjadi buku biografi. Biografi yang kecenderungannya adalah
kecap nomor satu. Nomor satu itu. Nah, itu kan. Ya. Nah, supaya tidak kecap nomor satu, Ya. tapi basis kehidupan itu bisa kita manfaatkan untuk orang lain, Ya. gitu ya. Ya. Maka kita sajikan dalam narasi Ya. buku inspiratif tadi itu. Ya. Jadi sebetulnya jauh dari keinginan untuk menyombongkan diri, Ya. tapi lebih terpanggil untuk bagaimana berbagi. Berbagi, ya. Betul. Berbagi pengalaman, berbagi Cerita. pembelajaran Ya. dengan sesama. Kalau itu baik, maka sebaiknya menjadi bahan banding. Betul. Tapi kalau itu jelek, sebaiknya dihindari. Betul. Agar tidak terulang kerugian kegagalan yang Ya. kita lakukan, gitu loh. Jadi kalau bicara kegagalan, Ya. itu bukan untuk ditiru, tapi maksudnya dihindari. Betul. Tapi kalau bicara keberhasilan, itu maksudnya kan untuk ditiru. Betul. Mana tahu itu bermanfaat. Betul Jadi sekali. sebetulnya jauh dari kesombongan. Iya. Ada yang kedua, Pak Hasan gimana? Iya. Itu kawan-kawan saya melihat dari sana, Pak Hasan. Iya, iya. Ada yang kedua dari selain kesombongan yang bisa dikonotasikan seperti Iya. itu. Hmm. Ketidakjujuran Iya. sebetulnya. Kenapa? Karena disimpan. Iya, iya. Sumber datanya dari mana? Iya, iya. Kebenaran itu harus ditunjukkan datanya. Ya. Karena data nanti bisa diuji. Ya. Gitu kan, ini benar atau tidak. Ya. Kalau yang dikatakan oleh Pak Sam tadi itu sifatnya lalu relatif. Iya. Gitu kan ya. Saya pengen mengajak, apalagi anak-anak sekarang tuh pengen yang kita ambil itu adalah yang benar. Iya. Ya. Referensi tentang kebenarannya tidak ada. Nah. Iya. Kalau di buku yang ditulis oleh seperti Pak Hasan sama Pak Sam itu, kenapa? Tidak menyebut sumber, Iya. tidak menyebut narasumbernya, Iya. gitu. Tidak menyebut faktanya, Ya. tidak secara jelas-jelas, gitu kan. Kalian kayak gitu gimana? Sorry Pak Iya. Hasan. Iya. Jadi apa bedanya dengan buku fiktif, Iya. gitu kan ya? Fiksi. Kalau tiga buku kita itu jelas basisnya itu fakta, bukan fiksi, apalagi fiktif. Basisnya fakta dari pengalaman. Kalau bicara pengalaman itu pasti empirik. Ya. Kalau empirik itu ilmiah berarti kan. Ada disebut nggak di buku itu bahwa ini adalah Disebut. pengalaman Disebut. ya? Artinya itu sejak dari pengantar saja udah menetapkan. Ya. Apalagi ketika masuk pada tema per tema itu sangat detail. Hanya saja sengaja kita hindari dalam penulisan itu mengemukakan hal-hal yang terlalu detail sehingga menghilangkan faktor inspiratifnya kira-kira begitu. Nah itulah kemudian mengapa saya katakan bahwa buku itu berbicara atau dipoles dalam bahasa yang lebih umum sehingga bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas. Jadi tidak semata-mata oleh keluarga, oleh teman, sejawat, tapi dibaca oleh siapapun dia mendapatkan inspirasi. Karena itulah saya dapat memahami apresiasi dari berbagai kalangan terhadap buku itu, seakan-akan dia membaca pengalaman dirinya sendiri. Nah itu berarti kita sudah mencapai sebuah katakanlah sebuah keberhasilan di dalam menyajikan dalam proses penulisan itu. Ya, di sini saya dapat. Jadi sebentar, kalau secara ilmiah kita bisa buktikan bahwa Betul. itu berbasis fakta kehidupan. Kalau berbasis Jadi fakta bukan pasti fiksi. ilmiah. Ya, Jadi bukan fiksi itu ya. pasti. Pasti. Nah, cuma kita harus jujur. Ya. Memang dalam penyajian ini terkadang ada sedikit dramatisasi. Oh ya, itu bukan manipulasi. Bukan dramatisasi. manipulasi data. Ya, betul. Datanya tetap X. Tapi Cuman kita kembangkan X1, ya, X2 menjadi lebih Nah, supaya lebih indah karena buku ini kan lebih kepada Betul. ada nuansa sastranya, ya. ada buku roman ya, novel ya. Novel, ya. Ada novel. Jadi bukan kayak buku ilmiah, buku akademik yang Betul. serba kaku dengan menyebut sumber-sumber tertentu Betul, segala macam begitu. Ini enggak lagi. Ya. Nah, gitu. Ini terjun bebas ini. Ya. Terjun bebas dengan tujuan tadi menginspirasi. Betul sekali. Sebab tanpa begini itu tidak bisa menginspirasi itu.
Bahkan di dalam beberapa bagian itu kutipan-kutipan itu kita sebut siapa penulisnya, tahun berapa dia lahir, tapi tidak menyebutkan bukunya apa ini apa. Ya satu contoh inilah, ada seorang tokoh, namanya kita pakai ini, apa namanya? Nama samaran. Nama samaran. Jadi bukan nama anonim ya, nama anonim. Tapi banyak menyebut nama-nama asli, tidak pakai samaran. Contoh misalnya Pak Tarmiji, disebutlah nama Pak Tarmiji. Ada Mas Johan Effendi, misalnya gitu ya. Itu disebutlah nama Mas Johan Effendi. Tidak pakai nama samaran. Anonim, Tapi kalau ketika kita indahnya jalan mendaki, menyebutkan pacar pertama, pacar kedua, itu memang menggunakan nama samaran. Ya artinya dalam hal ini kawan-kawan sekalian, mungkin banyak di antara kita yang enggan menulis tentang pengalaman dirinya sendiri. Kenapa? Karena satu, ada persoalan etik dan moral, barangkali gitu kan ya. Wah, saya kan nggak punya apa-apa, masa saya kasihkan sama orang lain? Atau wah, malulah saya tidak punya sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Sesungguhnya tidak. Kenapa? Karena tidak harus kita menuliskan tentang pengalaman kita itu dalam pengertian melebih-lebihkan diri kita sendiri. Tidak. Selama kita bisa menyajikannya dengan apik, dengan bagus. Teknik bagaimana menyajikannya dengan baik itu tentu saja bisa dipelajari di berbagai tempat. Dan kedua, sebetulnya kita sering lupa, sekecil apapun pengalaman kita, bisa jadi itu besar sekali manfaatnya bagi orang lain. Betul sekali. Itu yang sering kita lupa. Sehingga ada anggapan, wah saya nggak punya apa-apa, masa dikasih ke sama. Enggak. Barangkali umpamanya kalau yang mendengar pembicaraan kita ini ada ibu-ibu umpamanya. Ibu-ibu yang punya pengalaman masak di dapur, gitu kan ya. Seperti sepele sekali. Semua ibu-ibu juga bisa begitu. Tetapi ketahuilah bahwa di luar sana banyak orang lain, sedikit apapun, sekecil apapun pengalaman ibu itu, ternyata bagi orang lain sangat bermanfaat. Umpamanya bicara tentang ketekunannya, kesabarannya. Tentu dalam hal ini kita tidak membicarakan tentang resep masakannya. Kira-kira begitu. Bukan begitu Pak Hasan, maksud dari kawan-kawan menulis. Jadi sebenarnya begini, ini saya akhirnya teringat sebuah cerita ketika seorang ibu itu mengeluh bahwa dia tidak punya apa-apa yang bisa diberikan kepada orang lain. Nah, pada saat dia mengeluh begitu, kemudian dia merasa bahwa hidupnya itu sudah tidak berarti. Karena tidak ada yang bisa ini. Ketika ada seorang kawan datang kepada dia ditanyakan tentang keluhannya, dia bilang, saya ini sudah tidak punya apa-apa yang bisa saya ini. Padahal kawan itu ingin supaya mendengar apa yang dia rasakan. Dia bilang, tidak ada gunanya saya menyampaikan kepada Anda, karena bagi saya apa yang saya pikirkan ini bagi orang lain itu tidak ada gunanya. Tapi suatu ketika dia diminta oleh seseorang untuk membuatkan kue. Jadi suatu ketika dia dalam kondisi keputusasaan itu, dia merasa bahwa berbagi cerita bagi dia itu sebuah aib. Maka di saat dia dalam kondisi seperti itu, seseorang kawannya memesan kue untuk dia, kue untuk anaknya, dan diberi waktu bahwa besok sekitar jam 7 kita bertemu di tempat A, dan nanti kami mengambilnya di situ. Nah, besoknya dia sudah siap semua, dia pagi-pagi sekali dia bawa di sana dengan harapan kalau dia mendapatkan duit, dia akan memenuhi keinginan anaknya. Ketika anaknya itu mendapatkan juara 1, tapi dia tidak mampu memberikan hadiah kepada anaknya itu. Hanya satu keinginan anak itu, kalau bisa diberikan botol air untuk dia bawa ke sekolah setiap hari supaya dia bisa meminum air itu. Kalau dia ini hanya botol air saja, ibu itu tidak mampu membeli. Sehingga kalau dia bisa menjual kue itu,
dia akan membelikan botol air itu sebagai hadiah untuk anaknya sekolah. Tetapi apa yang terjadi? Begitu dia tiba di tempat tujuan jam 7 pagi, orang itu ternyata membatalkan untuk membeli kue itu karena terlanjur harus pergi ke tempat yang lain. Nah, dia pulang, pada saat dia pulang itu dia menangis bahwa ya Allah, saya hanya meminta satu botol saja, membeli satu botol untuk anak saya untuk pergi. Dia bisa membawanya pergi sekolah untuk minum sehari-hari. Ternyata juga kau tidak kasihkan botol itu untuk saya. Nah, pada saat itulah tiba-tiba ada ibu-ibu yang datang mengatakan bahwa datang meminta dia supaya membantu di tempatnya. Tetapi dia bilang bahwa saya tidak bisa membantu karena saya sekarang ini sedang mencari uang untuk membelikan sebuah botol. Nah, pada saat itu ibu itu melihat ada kue yang ada di situ masih terbungkus. Dia tanya, apa itu bungkusan itu? Kue ini saya buat untuk kepentingan saya jualkan. Tetapi ternyata orang itu batal membelinya. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu itu kalau begitu kue itu saya beli. Saya beli dan Anda bekerja di tempat saya. Dia beli kue itu dengan harga 2 kali lipat dari ini harganya sebenarnya. Setelah mendengarkan cerita tadi, lalu dia belikan kue itu dan dia minta supaya Anda besok bekerja di tempat saya dan anak Anda saya yang akan tanggung biayanya. Dari kisah itu kemudian seorang ibu ini tanpa sadar mau WA ke temannya. Temannya itu kemudian cerita ibu ini menjadi viral di mana-mana gara-gara cerita ibu itu. Berarti bahwa yang sebelumnya dia merasakan bahwa dia tidak berarti apa-apa berbagi cerita, ternyata cerita dia itu menjadi inspirasi buat orang lain. Kira-kira begitu. Nah, ini yang sebenarnya harus disadari oleh semua kita bahwa seburuk apapun, sekecil apapun itu bisa membangkitkan semangat orang lain. Panggilan saya itu Pak Tat, sederhana sebetulnya. Iya. Saya punya 6 anak saya. Betul. Bagaimana dia tahu cerita kehidupan saya yang dalam tanda petik bermanfaat ya untuk sesama gitu. Paling tidak untuk anak saya. Tanpa saya tulis ya di dalam sebuah buku. Ngomongnya kan bisa bertahun-tahun enggak selesai. Ya, tapi dengan buku. Walaupun tidak menggambarkan seluruhnya, itu banyaklah nilai-nilai. Maka saya ketika ditanya Adi waktu di episode apa itu di Indahnya Jalan Mendaki, saya bilang, ya kamu baca ini semua buku Papa. Ya. Nah, kalau kamu baca buku Papa, itu sebagian kehidupan Papa kamu paham kemana. Jadi paling tidak anak saya, cucu saya ngertilah apa yang pernah saya perbuat selama ini. Betul. Keberhasilan, kegagalan, hambatan, rintangan dan lain sebagainya. Betul. Itu muncul di sana. Betul. Gitu. Jadi jauh daripada yang kalau teman-teman nanti mengkhawatirkan bahwa kalau saya nulis pengalaman saya seolah-olah saya takabur, seolah-olah saya membesar-besarkan saya segala macam. Itu insya Allah tidak, karena kembali ke niat ya. Betul. Kembali ke niatnya itu untuk apa? Betul. Itu barangkali Pak. Jadi buku inspiratif itu siapapun bisa. Betul. Pak Hasan ini kalau ditulis luar biasa, dari NTT datang ke Jakarta menjadi penulis buku. Pak Tarmiji dari Muara Enim datang ke Jakarta gitu ya, melalui Jogja gitu kan, menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungannya dan lain sebagainya. Itu luar biasa kalau ditulis. Jadi betul sekali itu Bang Sam. Jadi begini, memang kehidupan kita sehari-hari itu dengan anak itu atau ayah dengan ayah, misalnya saya contohkan ayah saya itu tidak bisa kita hayati. Tetapi begitu ditulis dalam bentuk buku, kita dapat menghayati ayah kita seperti A, B. Itu saya teringat pengakuan Afif Hamka ketika dia menulis biografi itu. Jadi dia menemukan ayahnya justru pada saat dia menulis, menemuskan kembali ayahnya. Nah, kira-kira begitu. Jadi setelah dia mewawancarai berbagai sumber yang terkait dengan Buya Hamka, baru dia merasa ayahnya itu memang hebat, kira-kira begitu, memang hebat. Tapi sebelumnya sebagai anak itu biasa-biasa saja. Saya baru dapat pertanyaan tadi kemarin. Jadi anak saya rupanya searching di internet. Ketemulah nama Samsudin.
kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama tahun sekian. Iya. Periode ini sampai ini. Gitu. Betul. Dia tanya, Pak, ini Bapak ya? Iya. Terus kakaknya ledek, kakaknya itu Depi. Iya. Udah lupa kamu ya sama bapak kamu kali. Iya. Terus si Adi lagi jawab, iya itu Bapak. Iya. Jadi itulah hebatnya tulisan. Kalau kita ngomong aja gitu, Papa dulu pernah kerja di Kementerian Agama begini-gini. Mungkin kan, tapi dengan dia cari sendiri tahu-tahu dia meragukan itu kan untuk memperkuat kebenaran dia kan. Dan lebih spesifik lagi, saya menghayati Kak Tarmizi itu justru dari tulisannya. Iya. Mengagumi Kak Tarmizi itu dari tulisannya. Iya, karena Anda enggak satu enggak satu masa. Jadi gitu loh. Tulisan sebenarnya tidak begitu panjang. Iya. Tulisan itu dihadiahkan untuk pernikahan Bang Edi dan Mbak Lulu. Iya. Tapi Judulnya itu kan yang tekstual, yang bisa Tapi kalau kayak saya kan yang semasa ini bareng-bareng hidupnya gitu, ya saya kan bisa kontekstual. Betul, iya, kan ya, gitu. betul. Saya amati, saya cermati begini. Oh, ini orang ini begini nih. Betul. Gitu loh posisinya gitu lah. Betul. Nah, bahkan sebetulnya jangan-jangan saya bisa nulis buku lagi tentang Tarmizi tanpa harus dia banyak ngomong. Betul. Nah, artinya Tarmizi di mata saya gitu kan. Betul. Itu bisa kita tulis. Gitu loh. Nah, karena itulah kemudian kita bisa membenarkan apa yang dikatakan para ahli bahwa hidup kita itu menjadi panjang. Itu karena apa yang kita tulis. Tulis itu menjadi abadi. Nah, makanya kita bisa merasakan bagaimana membaca karya Al-Ghazali seakan-akan baru mati kemarin. Karena dia ada dekat kita. Begitu pula Buya Hamka. Buya Hamka dia bilang bahwa yang kita tinggalkan itu nama. Nama itu maksudnya sekali kalau misalnya nama itu disebut orang, itu umur kita menjadi panjang. Di mana nama itu disebut? Yang mana di buku yang kita tuliskan, kita tinggalkan kepada orang banyak itu. Nah, itulah yang makanya saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan Qatar maupun Bang Sam dengan menulis beberapa waktu sebelum saya justru belajar banyak dari Bang Sam dan Qatar soal menulis ini. Karena itulah saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan Qatar dan Bang Sam itu dalam dunia seperti ini menjadi kekuatan buat generasi kita berikutnya kira-kira begitu. Baik, jadi kawan-kawan sekalian, perbincangan dua kawan saya sebagai penulis di 3 buku yang sudah kawan-kawan baca, miliki, itu sebetulnya adalah menggambarkan aktualitas dari bahwa gagasan, pengalaman, baik pengalaman itu barangkali kita rasakan sebagai minimal bagi kita sendiri. Ketika itu dia tuliskan, maka itu bisa menjadi abadi. Dan itu bisa bermanfaat. Artinya bisa dipetik manfaatnya bagi orang lain di lintas generasi. Itulah sebetulnya yang terjadi di dalam sejarah peradaban manusia. Tanpa penulisan, sebetulnya kita tidak tahu bagaimana perkembangan peradaban pada awalnya. Katakanlah peradaban Nusantara. Ketika di Indonesia itu sekarang ini tidak ditemukan tulisan yang cukup mumpuni mengenai bagaimana kemajuan kerajaan Sriwijaya umpamanya, maka kita tidak bisa memetik manfaatnya secara optimal. Tetapi ketika kita memperoleh catatan tulisan yang banyak mengenai bagaimana kerajaan Romawi yang jauh dari Nusantara, justru kita banyak belajar. Peradaban Yunani umpamanya yang jauh sebelumnya, ketika tidak ada tulisannya, maka kita tidak bisa mendapatkan manfaatnya. Kawan-kawan sekalian, tidak lain dari yang menurut saya Pak Sam Pak Hasan. Jadi yang kita perbincangkan itu masih kembali kepada pesan. Betapa pentingnya menulis. Betapa pentingnya menulis. Nah, nanti kawan-kawan bisa bertanya, Pak, mana dulu? Menulis dulu atau membaca dulu? Nah, nanti kita bahas pada kesempatan ngobrol kita pada waktu yang akan datang.
Mudah-mudahan kawan-kawan bisa kembali ke channel ini, dan jangan lupa bagi yang belum, tetap mohon subscribe, like, dan sebarkan kepada kawan-kawan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.